Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all fine and healthy. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Nah, hari ini pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, today in English lesson we will learn about letter. Jadi hari ini dalam belajar bahasa Inggris kita akan belajar tentang letter atau surat. Nah, mungkin semuanya udah gak asing ya sama surat. Apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat adalah pesan tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain yang berisi tentang informasi tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari surat. Sekarang kita bahas ada berapa sih jenis surat. Nah, dalam surat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama formal letter, yang kedua yaitu personal letter. Jadi ada surat resmi dan surat pribadi. Nah, hari ini kita akan fokus bahas tentang surat resmi terlebih dahulu ya. Nah, apa sih pengertian dari formal letter? Formal letter is written in formal and ceremonious language and follow a certain stipulated format. Jadi formal letter itu ditulis dalam bahasa yang formal dan untuk keperluan yang formal dan juga harus mengikuti format yang berlaku dalam pembuatan surat resmi. Nah, biasanya siapa sih yang memakai surat resmi? Nah, biasanya itu yang memakai adalah suatu institusi, lembaga, atau organisasi. Itu mereka memakai suratnya surat resmi. Kalau mereka mau ada acara, mereka ngundang ke yang lain, itu mereka memakainya suratnya surat resmi. Itu salah satu contohnya. Kayak sekolah, kemudian ada organisasi OSIS, UKS, kemudian ambalan, itu biasanya mereka menggunakan surat resmi. Nah, sedangkan kalau personal letter is written in casual manner from one individual to another individual. Jadi kalau personal letter itu ditulis dalam bahasa yang bebas tapi tetap sopan, kemudian itu dari satu orang ke orang yang lain. Kalau tadi sebuah lembaga, kalau ini personal, orang, dari satu orang ke orang yang lain, dari teman satu ke teman yang lain, itu menggunakan personal letter atau surat pribadi ya. Bahasa yang digunakan pun bahasanya bebas, tidak terikat. Kalau di formal letter, bahasa yang digunakan itu harus baku dan sesuai dengan IID atau ejaan yang disempurnakan. Formatnya pun berbeda dengan formal letter, semuanya berbeda ya. Nah, sekarang kita fokus ke formal letter. Nah, apa sih karakteristik dari formal letter? Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, use formal language, yaitu menggunakan bahasa yang formal. Ya, bahasa yang digunakan itu bahasanya baku. Tidak ada yang tidak baku, semuanya baku ya. Harus sesuai dengan EYD. Kemudian yang kedua, written in short, clear and effective. Ditulis dengan singkat, jelas dan efektif. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh bertele-tele, harus singkat, padat, jelas kalimatnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, completed with structure. Jadi struktur dalam surat resmi ini semuanya harus komplit, harus lengkap, tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, itu ya. Itu adalah ciri-ciri dari formal letter, dari surat pribadi. Nah, apa aja sih apa aja sih strukturnya? Nah, di struktur dari surat resmi di sini tulis ada 8. Apa sih yang pertama? Yang pertama itu heading or sender's address, yaitu kop surat. Nah, biasanya kalau di kop surat itu kan pasti ada nama lembaga, kemudian di bawahnya itu ada alamatnya. Nah, ini ya, itu yang pertama, kop surat dan alamat si lembaganya, si pengirimnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu date of the letter, tanggal pembuatan surat.
Nah, ada itu setelah kop surat itu harus ada tanggal. Di bawah itu tanggal. Nah, yang ketiga, number, enclosure, and subject. Ada nomor, perihal, dan lampiran. Nah, ini struktur yang ketiga ya. Jadi ada nomor suratnya, perihalnya apa, lampirannya ada atau tidak, itu ditulis dalam surat tersebut. Nah, yang keempat yaitu receiver's address. Ini adalah penerima, alamat penerimanya. Ini untuk siapa sih suratnya? Apakah untuk misalkan wali kota Cilegon? Nah, di sini tulis ya. Nah, itu struktur yang keempat. Nah, struktur yang kelima yaitu salutation or greeting. Jadi yang dimaksud dengan salutation itu adalah salam pembuka. Nah, biasanya kalau dalam surat resmi itu pasti ada kata-kata seperti ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu termasuk dalam salam pembuka atau salutation dalam bahasa Inggris gitu. Jadi itu struktur yang kelima. Yang keenam yaitu body of letter. Ini adalah isinya. Isi dari surat tersebut itu apa sih? Maksud dan tujuannya apa sih? Nah, itu tertuang dalam isi ini. Yang ketujuh yaitu complimentary clause. Setelah tadi isi, kemudian ada yang namanya salam penutup. Nah, ini ada biasanya di paling akhir itu ada salam penutupnya. Nah, yang terakhir itu ada signature. Nah, apa sih yang dimaksud dengan signature? Di sini adalah tanda tangan atau misalkan cukup nama dan tanda tangan si pengirim surat tersebut kayak gitu. Nah, itu adalah struktur dari formal letter. Nah, sampai sini bisa diikuti? Nah, gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku halaman 5. Di situ ada contoh dari formal letter. Dari pertama dari heading sampai signature itu ada di situ dijelaskan poin-poinnya ya. Kalau misalkan kalian anak organisasi mungkin pernah bikin surat, tentunya ada acara apapun pasti bikin surat. Terutama yang bikin tuh pasti sekretaris ya, itu pasti harus bisa menguasai yang namanya membuat surat. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang surat resmi. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan yang berikutnya yaitu tentang surat pribadi. Sampai sini aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Untuk tugasnya hari ini silahkan kalian catat pelajaran hari ini menggunakan bahasa masing-masing ya. Dan tidak harus mengikuti yang Ibu tulis di sini. Jadi bebas terserah kalian mau nulisnya kayak gimana aja, yang penting ada isinya ya. Pembahasan hari ini ada di situ tertuang kayak tadi pengertian surat, kemudian jenis surat, dan tadi ada pembahasan formal letter, strukturnya, kemudian sama karakteristiknya. Coba kalian tulis menggunakan bahasa masing-masing, tidak harus mengikuti yang Ibu tulis di sini ya. Jadi menggunakan bahasa yang masing-masing dan menggunakan bahasa Indonesia ya, tentunya biar kalian ngerti. Nah, cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.